Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-64 dengan judul Jangkrik melepaskan karapasnya. Langsung ke dalam alurnya. Di tepi ekstrim Sky Prairie, kultivator wanita Void Tribulan tahap awal yang dikelilingi oleh ribuan pembudidaya membuka matanya. Kompas ilusi di depannya dengan jelas mengungkapkan di mana Wang Lin berada. Dia melihat titik yang mewakili Wang Lin menghilang dan kemudian muncul kembali jauh sekali. Dia segera memberitahu para pembudidaya yang mengejar Wang Lin. Pada saat ini, hal yang sama terjadi lagi. Ini memberi wanita itu firasat buruk. Sekali dapat diterima, tetapi dua kali berarti mungkin ada yang ketiga atau keempat. Ini akan membuat membunuh Wang Lin sangat sulit. Dia pasti memiliki harta karun yang memungkinkan dia untuk berteleportasi. Seluruh sekte kita hanya memiliki satu, dan tidak lebih dari 3 di benua iblis hijau. Bahkan jika itu adalah benua banteng surgawi, mereka tidak bisa memiliki banyak. Tapi orang ini benar-benar punya. Petik 2. Dalam tatapannya, dia ketakutan menemukan cahaya yang mewakili Wang Lin muncul dalam sekelompok titik hijau, dan mereka segera menghilang. Tak lama kemudian, Wang Lin menghilang sekali lagi dan muncul di samping sekelompok titik hijau yang jauh. Ketiga kalinya, wanita itu tidak ragu untuk memberitahu semua pembudidaya Void Tribulan. Pada saat ini, jeritan menyedihkan menggema di mana Wang Lin berada. Ada lebih dari selusin pembudidaya benua iblis hijau di sini yang dikelilingi oleh kabut. Jeritan itu segera mereda dan kabut berubah menjadi Wang Lin. Wajah Wang Lin sedikit merah dan tidak lagi pucat. Dalam pertempurannya dengan Su Decai, dia terluka parah, jadi dia memilih metode yang sama yang dia gunakan di dunia gua, melahap para pembudidaya untuk menyembuhkan. Setelah melahap dua kelompok pembudidaya benua iblis hijau berturut-turut, mata Wang Lin menyala dan dia menghilang. Setelah satu dupa, kelompok ketiga dari pembudidaya benua iblis hijau mati dan menjadi bagian dari proses penyembuhan Wang Lin. Pada titik ini, hanya dua pembudidaya Void Tribulan tahap tengah dan dua pembudidaya Void Tribulan tahap awal yang tersisa. Keempatnya sangat berhati-hati dan tidak berpencar. Masing-masing pembudidaya Void Tribulat tahap tengah tinggal dengan salah satu pembudidaya Void Tribulat tahap awal saat mereka menuju ke arah Wang Lin. Semua ini dilihat oleh Wang Lin. Dia melihat ke arah kompas dan ada kilatan dingin di matanya. Targetnya adalah kultivator Void Tribulan tahap awal yang bisa merapal mantra dengan cepat. Mantra itu menggoda Wang Lin. Pada saat ini, langit mulai cerah dan fajar akan segera tiba. Namun, hujan semakin deras, menyebabkan tanah semakin berlumpur. Jaraknya kabur karena hujan, dan hanya suara hujan yang bisa terdengar. Sangat jelas pada malam pembantaian ini. Pandangannya tertuju pada kompas sekali lagi. 4 titik hijau mendekat dari dua arah yang berbeda. Wang Lin memperhatikan untuk waktu yang lama dan menentukan titik hijau mana yang merupakan kultivator Void Tribulan yang telah dia lawan sebelumnya. Sayangnya, kompas ini, namun, saya sudah memahami struktur internal dan batasan di dalam kompas. Selama aku memiliki materi, aku bisa membuatnya. Wang Lin bergumam sambil mengangkat tangan kirinya dan jiwa asal yang tampak kusam muncul. Ini adalah jiwa asal yang dia ambil dari 3 kelompok yang mengejarnya. Itu telah mencapai tingkat kultivasi tertentu dan sangat lengkap, itu juga tidak rusak sama sekali. Wang Lin sudah menghapus keinginan dari jiwa asal ini. Satu-satunya yang tersisa adalah tubuh jiwa asal yang bingung. Tangan kiri Wang Lin tiba-tiba menghancurkan jiwa asal, tetapi sebelum menghilang, Wang Lin menyuntikkan sepotong rasa ilahi sebelum menempatkannya di kompas. Saat jiwa asal memasuki kompas, ia berubah menjadi asap dan mengelilingi kompas. Tangan kanan Wang Lin melemparkannya.
Jiwa asal sepertinya mulai terbakar dan terbang dengan kecepatan gila sebelum menghilang tanpa jejak. Jiwa asal telah menguasai kompas. Sekarang ia membakar dirinya sendiri untuk terbang dengan kecepatan yang sangat cepat menuju ujung dunia. Ia mungkin tidak terbang lama, karena jiwa asal akan terbakar sampai ia kehabisan tenaga dan mati. Kompas akan jatuh entah kemana. Tapi waktu yang singkat ini sudah cukup untuk Wang Lin. Meskipun kompas tidak lagi ada di tangannya, perasaan ilahi yang ditempatkan Wang Lin pada kompas memungkinkan dia untuk merasakan di mana 4 orang yang memburunya berada. Seperti bagaimana jangkrik melepaskan karapasnya, Wang Lin berubah dari mangsa menjadi pemburu. Tubuhnya berkedip dan dia meninggalkan tempat ini. Dia muncul kembali di bagian lain dari padang rumput. Dia duduk dan merasakan perubahan dengan kompas. Dia memiliki esensi api, jadi lumpur di bawahnya mengering secara alami. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap, 1 jam berlalu. Selama 1 jam waktu ini, jarak antara keempat pembudidaya semakin jauh. 2 monster tua Void Tribulan tahap tengah secara alami tidak ingin melanjutkan dengan kecepatan ini. Begitu mereka menentukan arah Wang Lin, mereka terus maju dan mengejar kompas Wang Lin. 2 pembudidaya Void Tribulan tahap awal tertinggal, dan jarak antara mereka dan 2 monster tua menjadi lebih lebar. Wang Lin membuka matanya, mengungkapkan sedikit rasa dingin. Dia menyentuh dadanya. Ada batu luar angkasa di tubuhnya. Dia masih merasa batu itu luar biasa, tetapi dia masih tidak tahu persis kegunaannya. Ketika Nether Beast muncul dan melahap dao surgawi lainnya, Wang Lin punya ide. Dia samar-samar memiliki gagasan tentang kegunaan lain dari item ini. Itu bisa memungkinkan kekuatan melahap Nether Beast meningkat, tapi batu ini berisi ruang tak berujung. Ketika menyatu dengan Nether Beast, serangkaian perubahan akan terjadi. Mata Wang Lin menyala. Dia membuka mulutnya dan ada kilatan cahaya hantu saat Space Stone terbang ke tangannya. Memegang batu ini, Wang Lin merenung sejenak. Riak muncul dan dia menghilang tanpa jejak. Hanya Space Stone yang jatuh ke tanah dan tersembunyi di antara rerumputan. Pada saat ini, Wang Lin muncul di dalam batu luar angkasa. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki batu aneh ini dengan tubuhnya. Ruang yang dia pilih adalah salah satu dari yang tak terhitung jumlahnya yang tidak berbeda dari dunia nyata. Itu tidak besar, hanya berukuran beberapa ratus ribu kilometer. Ada gunung, cahaya, tanah, tapi tidak ada air. Semua orang di sini kekurangan air. Itu terlihat nyata tetapi masih belum lengkap. Duduk di dalam Space Stone, mata Wang Lin berbinar dan dia melihat sekeliling. Dia kemudian melambaikan tangan kanannya dan payung biru muncul. Itu terbang ke udara dan perlahan menggantikan langit. Dia melambaikan tangan kanannya sekali lagi dan labu dengan 30 juta jiwa dao muncul. Itu menyatu dengan bumi, menyebabkannya bergetar, dan gelombang aura kematian datang dari tanah. Setelah merenung sedikit, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan cetakan emas yang diberikan Xuan Luo kepadanya muncul. Wang Lin melihat cetakan itu dan menghembuskan napas di atasnya. Ini menyebabkan cetakannya bersinar terang, dan Wang Lin melemparkannya ke langit. Itu menjadi matahari. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengeluarkan Ghostly Cell yang dia buat. Layarnya tersebar dan berubah menjadi awan di dunia ini. Awan ini terlihat sederhana, tetapi bisa berubah menjadi apa saja. Hal terakhir yang dia keluarkan adalah Yisi dan Raja Nyamuk. Raja Nyamuk mengubah ukurannya dan menghilang ke dalam awan putih. Adapun Yisi menyatu dengan bumi dan disembunyikan oleh aura bumi yang berasal dari 30 juta jiwa dao di tanah. Dunia ini tidak memiliki karma, Wang Lin bergumam sambil duduk di sana. Pusaran muncul di antara alisnya dan kemudian esensi karmanya mengembun menjadi pedang panjang dan menghilang ke dunia. Juga hidup dan mati, benar dan salah, saat Wang Lin bergumam,
dua esensi terbang keluar, membentuk dua pedang panjang, dan mereka menghilang. Juga pembantaian dan pembatasan, niat membunuh yang mengerikan muncul, dan awan menjadi gelap. Salju hitam mulai turun, dan setiap kepingan salju mengandung esensi pembatasan. Segera, tanah tertutup lapisan tipis salju hitam. Juga api, guntur, air. Wang Lin melambaikan tangannya dan dia berdiri. Api berkobar di mata kirinya dan guntur melintas di mata kanannya. Lautan api membentuk pedang, dan pedang itu menjadi gunung berapi. Guntur juga berubah menjadi pedang, dan pedang itu berubah menjadi lautan guntur. Laut ini tidak terbuat dari air, tetapi petir. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menghilang dari tempat ini. Cahaya lembut seperti hantu datang dari tempat batu luar angkasa dijatuhkan di Extreme Sky Prairie. Wang Lin muncul dan mengambil Space Stone, lalu dia melihat ke kejauhan. Bidang pembantaian telah disiapkan, sekarang dia hanya perlu menggiling orang itu dengan paksa. Berdasarkan perasaan ilahi yang dia tinggalkan, kompas itu akan segera binasa. Di belakang kompas, dua monster tua Void Tribulan tahap tengah akan menyusul. Jauh di belakang dua monster tua, dua pembudidaya Void Tribulan tahap awal juga bergegas. Wang Lin perlahan berjalan ke depan dan riak bergema, tetapi dia tidak bergabung dengan dunia untuk pergi. Dia masih menunggu. 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas, sampai nafas ke-19. Ketika Wang Lin dengan jelas merasakan kompas runtuh. Jiwa asal di dalam mati dan jejak rasa ilahi yang dia tinggalkan di sana juga dihancurkan. Dia samar-samar mendengar dua raungan marah dari kepingan akal ilahi itu. Wang Lin tanpa ampun mengambil langkah dan dia menghilang. Episode ke-65, dengan judul Terjebak, langsung ke dalam alurnya. Su Decai terbang ke kejauhan di atas Extreme Sky Prairie dengan perasaan murung. Dalam pertempurannya melawan Wang Lin, dia telah kehilangan dao surgawinya, yang sulit untuk dia terima. Hubungan antara dia dan dao surgawi telah terputus ketika dao surgawinya dilahap, yang menyebabkan dia terluka. Pada saat ini, jiwa asalnya sangat lemah, butuh beberapa saat untuk pulih. Wang Lin, kau pasti akan mati. Ada dua kultivator Void Tribulan tingkat menengah mengejar Anda. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri. Penatua Zhang juga berjanji kepada saya bahwa setelah Anda ditangkap, dia akan menyerahkan Anda kepada saya selama beberapa hari. Aku akan memastikan kamu menginginkan kematian. Petik 2. Kebencian Su Decai terhadap Wang Lin berasal dari dao surgawinya yang dimangsa. Semakin hatinya sakit karena dao surgawinya, semakin dia membenci Wang Lin. Saat dia terbang, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke kejauhan. Pada saat itu, dia merasakan fluktuasi datang dari kejauhan. Ketika dia melihat fluktuasi, dia segera melihat Wang Lin keluar dari kehampaan, mengubah arah, dan pergi. Dia dengan jelas melihat bahwa Wang Lin telah memperhatikannya, dan ekspresi wajah Wang Lin berubah sebelum dia mempercepat. Riak muncul di bawah kaki Wang Lin. Jelas dia akan pergi melalui metode aneh ini. Wang Lin. Dia tidak di depan, tapi di sini. Su Decai terkejut saat melihat Wang Lin dengan cepat pergi. Karena Wang Lin bisa menghilang menggunakan metode aneh itu, dia tidak punya waktu untuk berpikir saat mengejarnya. Kamu bisa saja mengambil jalan apapun, tapi kamu berakhir sebelum aku. Wang Lin, ini adalah nasib burukmu sendiri yang membawamu ke kematianmu. Su Decai mencibir dan dengan cepat mengejar Wang Lin, menutup jarak. Dia benar-benar fokus pada Wang Lin, dan dia telah menyapu area itu dengan akal ilahi. Dia tidak menemukan apapun, jadi dia santai. Tetapi setelah dia bergerak maju 10.000 kaki, dia tiba-tiba menghilang. Seolah-olah dia telah menabrak celah spasial yang tak terlihat dan menghilang. Saat dia menghilang,
Wang Lin mendekat dan juga menghilang. Hanya Space Stone yang tergeletak di rerumputan di bawah. Itu tertutup air lumpur. Su Decai hilang. Saat dia menghilang, perempuan Void Tribulan tahap awal di tepi padang rumput tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya berubah saat dia menatap kompas di depannya, dan perasaan semua rambutnya berdiri memenuhi tubuhnya. Dia melihat titik yang mewakili Su Decai tiba-tiba menghilang. Ini, wajah wanita itu segera menjadi pucat dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tidak ragu untuk menyampaikan berita ini menggunakan metode khusus kepada 3 penggarap kesengsaraan Void di Extreme Sky Prairie. Ekspresi dari 2 pembudidaya Void Tribulan tahap tengah sangat suram saat mereka terbang. Keduanya mengejar kompas hanya untuk mengetahui bahwa mereka telah ditipu. Mereka sangat marah tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Saat keduanya terbang, ekspresi mereka berubah dan mereka berhenti di udara saat menerima pesan yang dikirimkan kepada mereka. Su Decai jelas mengikuti dari belakang dan sekarang dia menghilang. Ekspresi lelaki tua bernama Zhang berubah. Itu pasti Wang Lin. Dia menggunakan kompas untuk menarik perhatian kita. Tapi dia sebenarnya bersembunyi di padang rumput dan menyergap Su Decai. Niat membunuh muncul di mata orang tua bernama Zhao. Saat mereka berdua menyadari hal ini, awan di atas padang rumput menghilang, menampakkan sinar matahari. Tapi hujan tidak berhenti saja, bahkan menjadi lebih deras. Di bawah hujan lebat, kabut hitam pekat naik dari bumi dan menutupi seluruh padang rumput. Orang tua bernama Zhang dan Zhao tiba-tiba melihat sekeliling. Tekanan tak terlihat menyebar dari padang rumput yang tak berujung ini. Kultivator wanita Void Tribulan tahap awal, yang masih jauh dari kedua lelaki tua itu, bergetar dan berhenti di udara. Melalui metode khusus yang digunakan oleh para pembudidaya benua iblis hijau untuk berkomunikasi, dia mengetahui tentang hilangnya Su Decai. Pada saat yang sama, dia melihat kabut yang datang dari bumi segera menutupi dunia. Teriakan tak berujung datang dari kabut. Di dalam kabut, ribuan petani dari istana bawah tanah meluncurkan serangan kedua di bawah pimpinan Lu Wenran. 3 pembudidaya Void Tribulan berusaha untuk bergegas keluar dari kabut, tetapi suara suram Lu Wenran bergema. "Fellow Cultivator, mengapa terburu-buru pergi?" Saat kata-katanya bergema, semua pembudidaya Void Tribulan bergegas keluar dan pertempuran dimulai. Di tepi Extreme Sky Prairie, wanita tahap awal Void Tribulan yang mengendalikan kompas tiba-tiba membuka matanya. Tanpa ragu, dia melambaikan lengan bajunya dan memimpin ribuan pembudidaya benua iblis hijau menuju padang rumput. Saat pertempuran kedua berlangsung di padang rumput, ada batu yang tampak umum yang tidak diperhatikan siapapun di suatu tempat di rumput. Ada banyak ruang di dalam batu ini. Pada saat ini, di salah satu ruang ini, pertempuran melawan kultivator Void Tribulan sedang berlangsung. Su Decai jatuh ke dalam Space Stone yang ditunjuk oleh Wang Lin. Ketika dia muncul, hatinya bergetar dan tahu dia telah jatuh ke dalam perangkap Wang Lin. Tapi tingkat kultivasinya tinggi, jadi dia tidak mengungkapkan rasa panik. Dia mendongak dan melihat bahwa langit berwarna biru dan matahari berwarna keemasan, tetapi bumi dipenuhi dengan aura kematian. Di kejauhan, ada gunung berapi, dan di arah lain, ada lautan guntur. Ada awan gelap di langit biru dan ada salju hitam yang turun. Salju telah turun untuk waktu yang tidak diketahui dan telah menutupi tanah dengan lapisan salju. Wang Lin, keluarlah untukku. Mengapa memainkan game ini di sini? Ekspresi Su Decai suram saat dia melihat sekeliling. Saat suaranya bergema, sosok Wang Lin muncul dari riak puluhan ribu kaki di depan Su Decai. Dia telah berubah menjadi serba putih saat dia dengan dingin menatap Su Decai. Mantra Anda sangat cepat. Lalu mari kita lihat mantra siapa yang lebih cepat. Mata Wang Lin berbinar. Karma. Saat kata ini bergema,
dunia bergetar dan pedang muncul. Pedang ini mewakili esensi karma Wang Lin. Hampir pada saat yang sama Wang Lin menggunakan mantranya, Su Decai membentuk segel tanpa ragu-ragu dan jutaan segel tampak membentuk kabut merah. Gelombang jeritan sengsara datang dari kabut dan ratusan ribu jiwa muncul. Mereka menyerang ke depan, menutupi langit. Su Decai mundur. Tangan kirinya terangkat membentuk segel sekali lagi. Hampir 7 juta segel muncul, membentuk tombak. Tombak itu berputar menjadi kepala ular piton raksasa yang menyerbu ke depan dengan lidahnya keluar. Segera setelah itu, Su Decai mundur 3 langkah lagi dan mengangkat tangannya. Dia akan membaca mantra lain. Dia sangat cepat, tapi ini pertama kalinya dia tidak bisa menandingi Wang Lin. Ketika dia menggunakan mantra kedua, pedang hidup dan mati Wang Lin terbang ke depan, tetapi ketika dia mengucapkan mantra ketiganya, pedang benar dan salah Wang Lin muncul sesaat lebih cepat. Momen singkat ini sangat penting. Pedang karma langsung mendekati hantu. Itu ditebang dengan kekuatan misterius karma dan kemudian semua jiwa runtuh. Pada saat yang sama, pedang hidup dan mati Wang Lin menutup dan menebas ular piton raksasa yang dibentuk oleh mantra Su Decai. Ada ledakan keras saat ular piton itu mengeluarkan raungan kematian dan pedang hidup dan mati Wang Lin runtuh. Tetapi pedang yang benar dan salah menutupnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dan pada saat ini, Su Decai belum menyelesaikan mantra ketiga. Pedang benar dan salah melesat ke dada Su Decai. Itu terlalu cepat dan ekspresinya berubah drastis. Dia dengan cepat mundur dan melemparkan mantra yang tidak lengkap di tangannya ke arah pedang. Saat gemuruh bergema, pedang benar dan salah runtuh, tetapi Su Decai juga menderita. Wajahnya pucat saat dia mundur dan mengangkat tangan kanannya untuk membentuk segel. Tapi bagaimana Wang Lin bisa memberinya kesempatan? Wang Lin akhirnya mengganggu casting Su Decai dan memikatnya ke sini ke bidang pembantaian ini. Wang Lin harus membunuh Su Decai dan mendapatkan rahasia perapalan mantra secepat itu. Saat Su Decai mundur 2 langkah, Wang Lin mengungkapkan ekspresi sengit dan menunjuk ke depan. Esensi api. Saat kata-kata itu bergema, gunung berapi di kejauhan meletus dan langsung berteleportasi di dekat Su Decai, mengelilinginya. Gunung berapi terus meletus, dan dengan tubuh asli esensi api Wang Lin di dalamnya, itu menjadi serangan yang kuat. Esensi petir. Begitu Wang Lin memanfaatkan kesempatan itu, dia tidak akan menyerah begitu saja. Saat kata-katanya bergema, gunung berapi yang mengelilingi Su Decai tiba-tiba berteleportasi lagi ke laut guntur yang luas. Guntur bergemuruh dan petir sepertinya mendidih saat petir yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju gunung berapi. Pemboman guntur dan api yang gila dimulai. Esensi air. Wang Lin melambaikan lengan bajunya, lalu dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Ruang ini tidak lengkap dan karena itu tidak memiliki air, tetapi Wang Lin menggunakan esensi air yang terkondensasi dalam darahnya sendiri. Mulut penuh darah berubah menjadi uap air merah dan terbang menuju gunung berapi guntur. Saat uap air merah jatuh, api itu runtuh dan guntur meledak. Perpaduan 3 esensi menciptakan kehancuran. Pada saat ini, 3 esensi halus yang telah menghilang berubah menjadi pedang panjang dan masuk. Episode ke-66, dengan judul Lentera, langsung ke dalam alurnya. Hidup dan mati, karma, benar dan salah, api, air, guntur. 6 esensi dikumpulkan untuk memulai pembantaian ini. Gunung berapi itu runtuh, guntur meledak, dan seteguk esensi air darah berubah menjadi gas. 3 pedang esensi halus bergegas masuk saat raungan Su Decai bergema. Saat gemuruh bergema, Su Decai diselimuti cahaya saat dia batuk darah. Dia dalam keadaan menyesal dan wajahnya pucat saat dia mundur. Ada lentera yang melayang di atas kepalanya, dan cahaya di sekitar tubuhnya berasal darinya.
Harta karun ini telah melindunginya, jadi Sudecai hanya terluka dan tidak mati untuk 6 esensi. Membunuh seorang kultivator Void Tribulan itu sulit, dan Wang Lin sudah mengalaminya. Melihat Sudecai lolos dari serangan putaran pertama, Wang Lin merasa agak kecewa, tetapi dia tidak putus asa. Ini semua sudah diharapkan. Sudecai jauh lebih sulit daripada Liu Ziyuan, jadi Wang Lin benar-benar tidak bisa memberinya waktu untuk bernapas. Begitu Sudecai memiliki kesempatan untuk menggunakan kecepatan castingnya yang menakutkan, Wang Lin tidak akan bisa melawan. Pada saat itu, tempat pembantaian ini tidak akan disiapkan untuk membunuh pihak lain melainkan dirinya sendiri. Wang Lin sangat jelas tentang hal ini, jadi ketika Sudecai menatap lampu aneh itu, Wang Lin mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan mantra berhenti meskipun dia akan menderita serangan balik. Berhenti. Dengan satu kata, gelombang besar terjadi di tubuh Wang Lin. Kesenjangan dalam tingkat kultivasi mereka cukup besar, jadi dia harus membayar mahal untuk menghentikan Sudecai. Pada saat ini, dia batuk darah, tetapi ekspresinya menjadi lebih galak. Di bawah mantra berhenti, saat Sudecai mengangkat tangan kanannya, seluruh tubuhnya bergetar. Dia samar-samar merasakan benang yang tak terhitung jumlahnya membungkusnya dari semua sisi dan memasuki tubuhnya untuk membatasi gerakannya. Bahkan lentera di atasnya menjadi redup. Bahkan hubungannya dengan Sudecai dihentikan oleh mantra stop. Namun, tingkat kultivasi Sudecai jauh lebih tinggi daripada Wang Lin, jadi mantra berhenti hanya bisa menghentikannya sesaat. Namun, momen ini memungkinkan Wang Lin untuk mengganggu casting dan perlawanan Sudecai, memberi Wang Lin kesempatan untuk meluncurkan serangan babak kedua. Saat Wang Lin berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan kepingan salju hitam yang tak terhitung jumlahnya tampaknya tersapu oleh hembusan angin kencang menuju Sudecai. Bahkan salju gelap di bumi terangkat oleh angin menuju Sudecai. Salju hitam ini dibentuk oleh esensi pembatasan Wang Lin, dan setiap kepingan salju mengandung batasan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, semua salju di dunia mengepung Sudecai dan melancarkan pengepungan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Sudecai tiba-tiba pulih. Muridnya menyusut dan dipenuhi ketakutan. Ini, mantra macam apa ini? Itu bisa membekukan semua tindakan dan niat saya, bahkan sebagian besar pikiranku membeku. Saya belum pernah melihat mantra seperti itu. Setelah dia mendapatkan kembali gerakannya, dia dengan cepat mundur dan mengangkat tangan kanannya. Berhenti. Wang Lin meraung dan menunjuk sekali lagi. Kali ini, Wang Lin batuk seteguk darah dan wajahnya pucat tapi sangat galak. Sudecai, yang baru saja mendapatkan kembali kebebasannya, membeku sekali lagi. Untuk pertama kalinya, ketakutan muncul di matanya. Salju hitam turun dari awan gelap, dan awan gelap dibentuk oleh layar hantu Wang Lin. Alasan layar hantu adalah harta terkuat dari Sekte Jiwa Agung adalah kemampuannya untuk mengabaikan tingkat kultivasi dan mengganggu pikiran seseorang. Pada saat ini, awan gelap di langit bergemuruh dan turun dengan cepat membentuk punggung seorang wanita. Berbaju putih, wanita itu menangis. Suara tangisnya akan menembus jantung dan membuat seseorang merinding. Wanita ini bukanlah manusia, tapi hantu. Saat ini, Wang Lin memanggil hantu yang berubah menjadi manusia. Saat Sudecai mendapatkan kembali kebebasannya, dia melihat awan gelap berubah menjadi wanita berbaju putih. Sosok wanita berbaju putih muncul di benaknya juga. Mata Sudecai menjadi bingung. Pada saat ini, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan bumi bergemuruh, 30 juta jiwa Dao yang menyatu dengan tanah bergegas keluar seperti untaian gas hitam menuju Sudecai. Segera, 30 juta jiwa Dao membawa tubuh Sudecai yang tertutup salju hitam ke langit. Langit biru adalah payung biru Wang Lin. Tidak hanya itu pertahanan yang kuat,
itu juga bisa melancarkan serangan yang kuat. Dari kejauhan, sepertinya tubuh Su Decai sedang diangkat ke langit seperti meteor. Ketika dia dibawa mendekati langit biru, Wang Lin meraung. Membunuh. Gemuruh bergema saat langit biru runtuh dan 30 juta jiwa Dao semuanya menyerang. Semua kekuatan destruktif ini menuju ke Su Decai, yang berada di tengah. Pada saat yang sama, wanita berbaju putih menangis membawa Su Decai ke dalam mimpi. Wang Lin tidak punya waktu untuk melihat hasilnya. Pembudidaya Void Tribulan tahap awal terlalu sulit untuk dibunuh. Orang-orang seperti itu semuanya terkenal, dan melawan mereka berarti dia tidak bisa bersantai sejenak. Tubuh sejati esensi api Wang Lin muncul di belakangnya dan dia menunjuk ke langit. Mantra 7 warna. Saat kata-katanya bergema, dunia ditutupi oleh cahaya 7 warna. Cahaya 7 warna terkondensasi menjadi 2 tombak, dan yang ada di belakang tertutup api. Mereka menembak satu demi satu ke arah Su Decai di langit yang runtuh. War Spirit Print. Suara Wang Lin serak saat telapak tangannya mendorong ke langit. Jejak telapak tangan raksasa muncul dan jejak telapak tangan api lainnya muncul. Keduanya terbang menuju Su Decai. Realm Burning Umbrella. Wang Lin meraung dan kedua tangannya bergerak, membentuk batasan yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah payung kuno api raksasa terbuka muncul, dan di belakangnya, satu lagi muncul. Kedua payung menutup pada saat yang sama, melepaskan 2 kali lipat jumlah api yang merusak. Panggil angin, panggil hujan. Arsenal ajaib, tanah runtuh, pegunungan hancur. Bulan gelap, langit cerah. Wang Lin menggunakan hampir setiap mantra yang dia tahu. Saat tangannya membentuk segel, dia menggunakan bulan gelap by Van Clearskis. Bulan gelap tiba-tiba muncul di langit. Samar-samar orang bisa melihat bulan gelap lain yang tersembunyi di balik bulan pertama. Ini adalah bulan ganda. Gemuruh bergemuruh menggema di seluruh dunia saat teriakan menyedihkan bergema. Di bawah salju hitam yang runtuh, 2 tombak 7 warna melesat ke langit. War Spirit Prince turun juga, dan pada akhirnya, 2 bulan gelap tercetak di tubuh Su Decai. Su Decai mengeluarkan darah dan tangan kanannya meledak. Dia tampak seperti lampu minyak yang mengering dan terluka parah. Jika bukan karena lentera di atas kepalanya, dia akan mati karena serangan putaran kedua yang telah disiapkan Wang Lin. Pada saat ini, api di dalam lentera di atas kepalanya berkedip-kedip seolah akan padam. Mata Su Decai dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa saat merasakan ancaman kematian yang membayangi menyelimutinya. Ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Selama aku punya kesempatan. Selama aku punya kesempatan. Pakaian Su Decai diwarnai merah dari darah. Ketakutan dan kegilaan memenuhi matanya saat dia mundur. 1 langkah, 2 langkah, dia akan mengambil langkah ketiga. Berhenti. Wang Lin juga mempertaruhkan semuanya. Dia batuk darah dan menggunakan mantra berhenti untuk ketiga kalinya. Tubuh Su Decai bergetar dan matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Wang Lin memulai serangan babak ketiga dan terakhir. Wang Lin maju ke depan menuju Su Decai yang terluka parah. Pada saat yang sama, raungan yang diisi dengan keganasan tanpa akhir datang dari bawah tanah. Boneka Yi yang ganas yang kehilangan satu lengannya menyerang Su Decai. Segera setelah itu, nyamuk buas muncul dan menyerang Su Decai dengan kecepatan penuh. Ini adalah serangan putaran ketiga Wang Lin dan juga di mana dia harus membunuh Su Decai. 3 arah, 3 sumber serangan berkumpul dengan Su Decai sebagai pusatnya. Yi adalah yang pertama mendekat, dan itu menunjukkan senyum kejam. Ia mengangkat lengannya yang tersisa dan mencakar Su Decai. Dengan tahap awal budidaya Void Tribulan, itu menyebabkan kerusakan parah pada Su Decai yang sudah terluka parah. Su Decai menjerit menyedihkan. Tubuhnya telah pulih untuk suatu gerakan, tetapi kemudian meledak.
Sepertinya tubuhnya tidak tahan dengan pukulan dari Yixi. Jiwa asal Sudecai dengan cepat terbang bersama lentera. Namun, Raja Nyamuk sudah bersiap sejak lama. Pada saat ini, ia menutup dan menusuk jiwa asal Sudecai dengan mulutnya dan menghirupnya. Jeritan Sudecai menjadi lebih intens. Jika bukan karena lentera yang menjatuhkan Raja Nyamuk itu, dia akan dimangsa sepenuhnya. Saat cahaya lentera menyebar, Yixi diselimuti oleh cahaya. Tubuhnya mengeluarkan gas hitam, tetapi rasa sakit tidak memaksanya untuk mundur. Sebaliknya, itu membuatnya semakin ganas karena mengabaikan rasa sakitnya, dan tangannya mencakar ke depan. Jiwa asal Sudecai mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Dia menjadi lebih lemah. Pada saat inilah Wang Lin mendekat. Sudecai menderita luka serius. Tubuhnya telah runtuh dan jiwa asalnya hampir padam. Jika bukan karena perlindungan lentera ajaib yang tidak diketahui, dia pasti sudah mati. Tapi lentera ini terlalu aneh. Untuk membunuh Sudecai, Wang Lin harus memutuskan hubungannya dengan lentera. Wang Lin mendekat dan ada kilatan cahaya darah saat dia meraih pedang darah. Dia mengayunkan pedang darah ke kepala Sudecai. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.